Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Kita masuk ke subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Dalam pembelajaran ini membutuhkan kerjasama dengan orang tua, yaitu mendiskusikan dan mengajak orang tua untuk mengamati dan menjaga lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan guna kelangsungan makhluk hidup di masa yang akan datang. Kami akan mulai belajar tentang keanekaragaman hewan dan tumbuhan di sekitar dan mengkaji hubungan yang terjadi antar makhluk hidup. Hal ini bertujuan untuk membuat kami lebih pandai, bijak, dan cinta terhadap lingkungan. Belajar dari lingkungan, ajaklah orang-orang di sekitarmu untuk lebih sadar dan peduli terhadap lingkungan. Ajak mereka berdiskusi, melakukan pengamatan, dan memberikan ide-ide tentang cara menghargai dan menyelamatkan lingkungan, mulai dari hal yang sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Subtema 1, pembelajaran 1. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, setelah membaca bacaan tersebut, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa isi bacaan di atas? 2. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? 3. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh?
4. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? 5. Apa yang dimaksud dengan gabah? Ya, jawabannya semua ada di bacaan tersebut. Indonesia memiliki beragam tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras atau padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, atau lainnya. Selanjutnya, kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atasnya, bacaan yang tadi sudah kita baca yang pertama. Pertama-tama, padi direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Kemudian biji tadi akan tumbuh, bakal air dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Berdasarkan diagram tadi, bagian mana yang paling penting? Mengapa? Apa dampaknya apabila bagian tersebut bermasalah? Ya, bagian yang terpenting adalah bagian kedua, yaitu biji akan tumbuh, bakal air dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Mengapa? Karena pada masa tumbuh, padi sangat menentukan untuk perkembangan selanjutnya. Jika pada fase ini mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak bisa tumbuh. Berikut ini adalah cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. 2. Menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Ya, sekarang kita amati gambar berikut. Nanti tugasnya adalah menuliskan sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar. Nah, kalimat tanya diawali dengan kata tanya, diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya itu apa saja? Ada apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana, kapan. Ya, menggunakan salah satu kata tanya tersebut. Kalau untuk gambar seperti ini, kata tanya yang sering digunakan adalah apa dan mengapa. Ya, gunakan kata tanya itu, apa dan mengapa. Oke, Ibu kasih satu contoh ya untuk gambar yang pertama. Jadi nanti ini 3 gambar, buatlah 5 pertanyaan. 5 pertanyaan saja. Misalnya Ibu kasih contoh 1. Apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Nah, itu. Selanjutnya silakan kerjakan sendiri. Ya, di sini ada gambar yang tadi ya. Pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah.
1. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Kemudian dataran tinggi. Dataran tinggi ini adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Nah, yang terakhir ini adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Oke, kita lihat di sini ada kolom ya. Lokasi, ciri-ciri sumber daya alam, manfaat, mata pencaharian penduduk. Pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Oke, lokasi pantai berbatasan langsung dengan laut. Dataran tinggi ketinggiannya 500 meter dari permukaan air laut. Kalau dataran rendah ketinggiannya kurang dari 200 meter dpal. Kemudian sumber daya alam di pantai, ikan, rumput laut, dan kerang. Sumber daya alam di dataran tinggi adalah tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Kalau di dataran rendah, hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan. Yang ketiga, manfaat pantai untuk objek wisata, manfaat dataran tinggi untuk tempat peristirahatan, tempat objek wisata, dan perkebunan. Kalau manfaat dataran rendah adalah untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Mata pencaharian penduduk di daerah pantai adalah nelayan dan petani tambak. Untuk di dataran tinggi, petani dan pekebun. Dan untuk di dataran rendah, petani, karyawan, dan buruh.